Apa sih keuntungannya kita di kampung mungkin bisa jagong dengan sesama atau bisa ngalong, bisa ya atau bagaimana? Kok senang di kampung itu ya pertama kita bisa kumpul keluarga kan. Kalau teman tuh pasti di mana-mana ada teman. Kalau kita bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan itu pasti ada teman. Luar biasa. Iya benar. Teman lo iki jadap ini ya pesulap bertopi ini lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali dalam jadwal dan tempo yang tidak tersingkat-singkatnya dan tidak terjadwal ya. Masih dengan channel kesayangan kita ini, Doris Rizky Omahe Wong Deso. Ya. Bersama Cak Demok kembali ini. Oke. Ini yang saya maksud adalah bintang tamu yang selalu meletra-meletre dan jam terbangnya ini baru dapat saya cekel buntute ya. Karena kesibukannya. Iya, bagaimana kabarnya Pak Demok? Halo, bagus. Baik, ya, sehat, alhamdulillah sehat. Ya, di lokasi yang seperti biasa ini adalah tempat Fashion Week-nya di Mblik Nggodang alias perindapannya orang Pati alias Ndukoh Ngablak ya. Oke, iya. Ya. Ini kemarin saya sempat unen-unen. Unen apa saya. Itu? Karena saya kan sering sendiri. Iya. Ngobrol kemarin. Kayak mau gendeng ya, Lor? Iya. Emang edan ya? Ya, semoga yang menonton ini yang menonton mudah-mudahan diberikan kesehatan dulu lah ya. Sehat jasmani serta rohani, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala rezekinya, bisa bersama keluarga dan mudah-mudahan terhibur dengan adanya kita berdua ya. Betul, Mas. Tim keong racun. Tim leboh alas. Ya, tanpa berlama-lama, kita akan membahas yang kemarin ada kaitannya dengan sesi yang sebelumnya. Di episode sebelumnya apa yaitu itu? Ini kan banyak teman-teman yang sekarang satu usia server dengan kita kan banyak meninggalkan tempat kampung halaman, merantau, istilahnya merantau. Karena merasa bahwa di kampung ini kehidupannya sangat keras dan susah untuk mencari jalannya cuan ya. Cuan, apalagi kalau punya tetangga yang wak. Susah banget tuh. Iya. Susah banget toh. Nah, kira-kira ini kan saya lihat dan setahu saya ini Pak Diamok kan selama ini kan tidak pernah meninggalkan tempat perantauan, tempat perantauan, tempat tinggal lahir, tempat kampung lahir ya. Tempat lahir ya. Tempat lahir ya. Tempat lahir. Ya, maksudnya kampung halaman. Kira-kira ini yang menjadi motivasi untuk tidak merantau mungkin karena efek dari tidak bisa lepas dari kedua orang tua atau mungkin masih telateni di kampung atau bagaimana? Coba dijelaskan biar supaya sahabat Omahe Wong Deso ini tahu gitu loh. Begini loh Mas, kalau misalnya kita merantau enggak itu kan kalau soal rezeki atau enggak itu kan tergantung kita sendiri yang yang mencari rezeki itu kita sendiri, yang membuat rezeki itu kita sendiri, tapi cuma yang di atas yang menentukan gitu kan. Kalau misalnya di kampung itu kok ada peluang untuk kita mendapatkan rezeki, ya kita tidak usah lah ya untuk merantau. Apalagi kalau kita itu di kampung ini bisa menciptakan peluang untuk orang lain. Lapangan usaha kerja sendiri ya. Seperti itulah. Terus bukan layangan toh, tapi lapangan deh. Terus kenapa kok saya itu jarang merantau? Ya dulu pernah merantau. Di perantauan itu ya gimana ya? Kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Terus kita juga harus bisa menghemat pendapatan kita supaya kita tidak boros dan tidak tekor ya. Maksudnya kalau kita pulang itu masih ada sisa, terus ada bisa digunakan di kampung. Kok sama merantau sama di kampung kok perasaan saya itu kok malah lebih enak di kampung ya, saya kira seperti itu ya. Apa sih keuntungannya kita di kampung mungkin bisa jagong dengan sesama atau bisa ngalong, bisa ya atau bagaimana? Kok senang di kampung itu ya pertama kita bisa kumpul keluarga kan. Kalau teman tuh pasti di mana-mana ada teman. Kalau kita bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan itu pasti ada teman. Luar biasa. Iya benar. Teman lo iki jadap ini ya pesulap bertopi ini lor. Jas hidung ya teman-teman ya. Ya gitu. Nah, lanjut terus. Ya terus kita harus pokoknya begini ya. Kenapa saya nggak merantau lagi ya karena mungkin di rumah ini sudah ada pemasukan ya, sudah ada sudah ada jalan menuju ke rezeki itulah ya, jalan ke ada usaha lah walaupun inilah skill lah yang dimiliki lah. Itulah kita maksudnya seperti itulah pokoknya. Bingung apa yang jawab.
Jadi ini saya simpulkan aja ya, ternyata di rumah itu Pak Damo ini sudah ada rezekinya sendiri lah mungkin. Ya, ada keahlian yang dimiliki dari Pak Damo sendiri. Mungkin ya kita tahu sebagai gitaris ataupun sebagai ya mungkin juga selain itu kan dunia yang dikelola Pak Damo ini kan banyak ya. Ada peternak tradisional, nanti bisa dilihat di YouTube-nya, juga ada sedikit mengetahui istilah dunia perboman elektronik ya, payung ya. Itu juga bisa. Jadi setahu saya Pak Damo memang kreatif ya. Kita hidup di kampung memang harus kreatif. Apalagi saya adalah mantan perantau yang sangat ulung ya, dari tahun ya. 2007 sampai tuwek di sana dan sampai mendapat jodoh di sana dan momongan. Akhirnya apa? Saya kembali lagi ke kampung. Karena apa? Seenak-enaknya kita merantau, lebih enak kita hidup di tempat tinggal sendiri. Istilahnya ngene lho, piye ya? Hujan batu di negeri sendiri, piye sih ya? Iya, hujan batu di negeri. Hujan uang di negara orang lain lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Oh gitu. Istilahnya sing ngono barang kok ya? Apa itu nggak kebalik ya? Tapi ya lho, pokoknya sing ngono intinya lah ya. Iya, nanti coba dicari di ini kamus ini ya, KBBI besar, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, ini di belakang juga ada Ibu Parni ini sedang mengerjakan sawahnya tadi, kayaknya sudah waya laut ya. Jadi sudah waktunya pulang ya. Jadi di Jawa kalau menurut saya memang itu ya. Yang pertama kita bisa kumpul dengan keluarga, apalagi kita sudah punya anak, istri. Nah, kerjanya enak, bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa setiap hari bertemu. Toh, kalau merantau kan belum tentu kita bisa mengajak anak ataupun istri. Yang kedua bisa dekat dengan kedua orang tua kita. Ya keluarga itu tadi kan sudah. Iya, masyarakat serta tonggo-tonggo ya. Anak buah sambil buah ya. Kalau ada mungkin ngalong jagong juga bisa. Yang pasti juga kita harus di Jawa juga harus lepaskan egonya ya. Gengsinya harus dilepas. Jangan sampai kita yang ngumi di desa ya. Jadi kalau dulu di kota kita kerjanya kok di depan kameramen komputer ataupun apa di kantor atau sebagai operator apa ya. Sekarang kalau di Jawa ya di kampung, namanya di kampung, di sini kan banyak sekali ya. Sektornya peternakan, pertanian, perdagangan, serabutan dan ternak dagang dan serabutan. Iya, seperti itu. Buah-buahan juga di sini kan paling musim. Banyak sekarang yang kaum milenial. Nah, banyak kaum milenial baleni terus pokoknya. Milenial yang membuka usaha sendiri dengan cara menjadi tengkulak ya. Tengkulak matoa, ada yang menjadi peternak sapi atau kambing, bebek kayak ya. Seperti saya ini sendiri adalah dunia unggas ya, alias dunia perbebekan. Jangan gengsi lah. Jangan gengsi, oke. Nah, di perantauan pun sama juga ya, jangan gengsi juga lah. Hasilnya merantau untuk apa lor? Kalau merantau mesin slab. Hasil merantau itu dapat keluarga ya, dapat anak istri, kebetulan kan dapat jodoh di sana ya. Kalau Pak Damo sendiri untuk bertahan hidup di Jawa ini apa? Motivasinya itu apa? Ya motivasinya anak juga kan ya. Kalau kita turun kan tidak mungkin dapat rezeki ya untuk menghidupi keluarga kan, seperti itu ya. Motivasinya seperti itulah. Dan saya juga pengennya ngulon sih lor, pengen ke barat mencari kitab suci. Waduh. Ternyata masih ada hubungannya dengan si Patke, dewa cinta dan bucing lor. Si Patke, begitulah cinta ya. Jadi ini memang di kampung kita jarang, memang tidak pernah merantau sekarang ya, karena faktor usia ya, faktor umur. Merantau terakhir 2012 ya. Terakhir kali ya. Itu gelondong ya? Gelondong di sana itu ya. Mau ya lor. Gelondong kita adalah cari emas yang ada Ngambu di daerah mana itu? Sumatera atau Kalimantan? Sumatera ya. Ya, jadi yang kenal alias dengan ngere ya lor ya. Kamu tahu ngere enggak? Pak Damo ini pengalamannya dulu ada ngere ya. Jadi seperti itu. Jadi enggak semua yang kita inginkan itu kita harus keluar dari kampung ya. Ya. Suatu saat Allah mungkin menginginkan kita untuk di kampung, ya rezeki itu pasti ada. Ya, seperti itu. Tapi ini ada bunyi-bunyi suara apa ini kok aneh? Ini suara apa? Gelontoran begini ya? Mesin drill ya? Mesin jahit ya lor ya, bener ya. Yo le. Jadi seperti itu.
Jadi kita tidak merantau karena apa ya? Karena faktor usia juga faktor keluarga. Faktor keluarga. Yang kedua memang di Jawa kita bisa apa ya? Beradaptasi dengan lingkungan ya, dengan kampung kita mempunyai sedikit apa? Sedikit apa itu? Skill ataupun usaha untuk membuka peluang kerja di kampung. Ya, masuk akal. Dan akhirnya kita bisa ngombe wedang dan bisa setiap sore itu bisa kumpul dengan konco-konco. Ya. Itu ya. Orang Jawa itu seperti Apa, ini ya, apa ya? Keluar. Krik 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 krik. Belum ya? Apa-apa lanjut. Jadi orang Jawa iki ngene lur. Wong Jawa iki asale lahiran Jawa, mati uripe ya balik Jawa nae. Iku ana unen-unen ngono. Mbah iya mbah ora sih. Wangile to. Wangil lho. Artinya ngono matnya gimana ya? Ya ngono lah, wae lah. Kembali lahir di Jawa, pulang pasti meninggal di Jawa gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Nah. Kalau orang merantau maksudnya ya beda kalau orang teranda. Kalau orang terang kan memang sudah jiwa raganya kan sudah di tempat yang baru tadi kan ya. Kalau kita merantau kan seperti itu prinsipnya kan, gitu ya. Dan ada perawan lewat lur. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi buat sahabat-sahabat Omahe Wong Desa yang tidak bisa merantau jangan berkecil hati. Betul. Ya kita ini juga sama, tidak bisa merantau lagi karena faktor ya tadi itu faktor usia juga faktor keluarga dan mungkin kita bisa sedikit menghela nafas karena punya usaha atau semangat lah, punya motivasi untuk hidup di Jawa dan punya inisiatif ya untuk sedikit beradaptasi dengan Jawa lah, membuang egois kita ya, membuang gengsi kita. Insya Allah dengan kita punya semangat yang anti takut dan anti malu itu, anti gores seperti ini kondom HP akan dapat jalan seperti itu. Jadi kita punya skill, kita punya kemampuan, diasah saja di kampung. Insya Allah akan berguna dan bermanfaat nanti di tahun ke depan. Ya, ciptakan peluang di negeri sendiri ya lur ya. Istilahnya seperti itu. Ciptakan peluang untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri supaya kita itu supaya apa ya? Kaula muda itu tidak meninggalkan kampung halamannya, tetap masih berkompeten di kampung halamannya. Luar binasa. Oke. Dan ini satu lagi kata-kata sebelum kita tutup. Saya masih punya satu kata mutiara ini. Ya. Memang baik menjadi orang penting. Tapi lebih baik lagi kita bisa menjadi orang baik. Betul. Gitu toh? Oke, terus Pak Damo apa sendiri? Waduh wangile kan kata-kata kepiye ya. Sudah pusing ya? Sudah pusing lho, satu kata-kata lho. Ya. Kita pamit dari udara. Pamit dari udara saja ya. Oke. Karena waktu jua yang akan memisahkan untuk sekarang videonya ya dicukupkan. Nanti lain kali ditunggu lagi keseruan kita lagi mau ngobrol-ngobrol. Semoga ada manfaat, semoga ada hiburan di baliknya, diambil positifnya, dibuang negatifnya ya. Kata-kata saya dan Pak Damo mungkin ada yang menyimpang, ada yang mengenai hati sahabat-sahabat Omahe Wong Desa, tolong dimaafkan karena kita hanya manusia biasa. Saya Dorir Siski menyampaikan selamat sore dan ini Pak Damo si pesulap bertopi mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabat-sahabat Omahe Wong Desa.